Montessori. Nama Montessori diambil dari nama pendirinya yaitu Maria Montessori. Maria Montessori lahir pada tanggal 31 Agustus 1870 di Caerafel, Italia. Kuliah di kedokteran dan menjadi wanita pertama yang mendapat gelar Doctor of Medicine. Bekerja di klinik psikiater Universitas Roma, pekerjaannya yang berhubungan dengan anak-anak yang menyandang gangguan mental. Dari pekerjaannya yang berhubungan dengan anak-anak yang menyandang cacat mental, Maria Montessori membuat sekolah pertamanya di Roma pada tahun 1907 yang diberi nama Case dei Bambini, yang artinya rumah anak. Dari hasil observasi di sekolah, dirangkum dalam tulisan dan teori-teori yang kemudian berkembang menjadi dasar program pendidikan anak-anak. Dan selanjutnya, pengertian Montessori ialah metode pendidikan yang ditemukan oleh Dr. Maria Montessori. Metode pendidikan yang membantu dan memfasilitasi anak dalam proses perkembangannya, menekankan pada kemandirian dan keaktifan anak dengan konsep pembelajaran langsung melalui praktik dan permainan kolaboratif. Dan selanjutnya, prinsip-prinsip metode pembelajaran Montessori, yaitu yang pertama, menghormati anak, yang kedua, menyerap pikiran anak, yang ketiga, periode sensitif, yang keempat, lingkungan yang siap, yang kelima, auto-education atau jati diri pendidikan. Yang selanjutnya, kurikulum Montessori. Yang pertama, pendidikan sendiri, ialah anak memiliki kebebasan hasrat alami untuk belajar dan berkarya. Yang kedua, masa peka, ialah suatu mekanisme biologis yang melekat erat dalam diri anak-anak dan membantu mereka mengembangkan keterampilan dan juga bakat mereka. Yang ketiga ialah kebebasan. Anak memiliki kebebasan yaitu untuk berkarya dan berbuat sesuatu. Yang kelima, ada tujuan Montessori. Ada tujuan metode Montessori. Yang pertama, memfasilitasi pengembangan kepribadian unik anak. Yang kedua, membantu sosial dan emosional untuk menyesuaikan diri dengan baik dan tumbuh sebagai anak yang secara fisik kuat dan bahagia. Yang ketiga, membantu memungkinkan anak untuk mengembangkan kapasitas intelektualnya. Selanjutnya, Montessori menyatakan persamaan hak anak didik. Maka anak didik akan untuk berkembang sendiri menjadi dewasa, akan tetapi tetap dalam bimbingan orang dewasa. Baik, sudah usai presentasi saya akan menutupnya dengan pantun. Hari Senin bersih-bersih, pasang bendera biar berkibar. Cukup sekian dan terima kasih. Maaf jika presentasinya panjang lebar. Oke, thank you Mariani. Berpantun Ria, ya grup PAUD suka pantun nih. Oke, thank you Mariani. Nah, sekarang kita mau langsung nih, biar nggak buang-buang waktu di sore hari ini. Kita mau share profilnya pembicara tamu kita. Tapi sebelumnya apakah Bapak atau ada Bapak gak nih? Bapak Ibu kalau ada ya bisa open cam dulu, kita dokumentasi sebelum mumpung jaringannya masih oke nih. Semoga seterusnya oke nih. Katanya ada yang lagi hujan deras, terus ada yang lagi mendung. Oke, saya bantu dokumentasi. Oh ya nih ada bapak-bapak nih, Pardi SMA Kesatrian. Wah, ini bapak-bapaknya satu mobil, banyakan nih. Hati-hati Pak dalam perjalanannya. Oke, saya bantu screenshot, nanti ada mungkin Keisha bisa bantu juga ya. Oke, di saya ada 3 Siap slide. Ibu, terima kasih Bunda. Iya Pak, yuk kita pasang senyum terbaik kita. 1, 2, 3. Oke, slide kedua. 1,
2, 3. Slide ketiga. Kalau di Kesia berapa slide Kesia? Kalau di saya 3 slide. 1, 2, 3. Oke. Ini kalau mahasiswa ini absennya mereka nih. Presensinya mereka kalau yang adik-adik mahasiswi karena ini jamnya kuliah mereka. Oke, terima kasih Bapak Ibu. Silakan kalau yang memang agak sulit sinyal boy off cam nggak apa-apa. Kalau yang mau tetap on juga terima kasih biar bisa Mbak Nasi nanti sharingnya juga enak ya karena nggak merasa ngomong sama layar. Saya izin share screen dulu ini profilnya Mbak Anas. Ada yang minta materi. Oke, nanti adik mahasiswi yang tadi materinya bisa share di WhatsApp group. Terus kalau yang Mbak Anas nanti silahkan boleh ditanya langsung, boleh nggak tuh Mbak Anas ada yang minta materinya. Oke, ini kelihatan nggak nih profilnya? Terlihat, Ibu. Kelihatan ya? Kelihatan nih. Iya, Kelihatan Bunda. ini profilnya pembicara kece kita, Mbak Anastasia Ang. Saya pertama kali tahu beliau itu di webinar. Itulah hikmahnya dari pandemi ini kita bisa ketemu lintas pulau. Jadi kita ketemu di webinar dan saya juga beli bukunya nih, bukunya beliau yang STEM Kids. Jadi dan ternyata SKSD kan telepon, pas ditelepon ternyata kita sefrekuensi. Gimana ya rasanya kalau kita ketemu orang yang sefrekuensi kayak meskipun baru pertama kali gitu, baru pertama kali kenal, baru pertama ngobrol, tapi itu kita bisa lupa waktu gitu karena sefrekuensi tadi. Jadi hari ini kita mau ngobrol-ngobrol, mau dengar, kita mau belajar dari Mbak Anas juga. Kan sekarang lagi ini kan kurikulum Merdeka Belajar itu digaungkan. Terus ada yang namanya nanti kita kenal PBL, Project Based Learning. Apa sih itu? Mungkin kita pernah melakukannya ya di sekolah Bapak Ibu atau di rumah, mungkin udah biasa, cuma kita nggak ngerti itu tuh istilahnya PBL. Atau kita nggak ngerti kalau iya sih itu pernah dilakukan, tapi terus habis dilakukan terus apa dong? Apakah perlu evaluasi? Terus gimana ngeevaluasinya? Terus gimana nge-follow up project tersebut misalnya? Nah, siang hari ini di waktu yang mendung-mendung tapi tidak kelabu, tetap cerah ceria. Silahkan disimak Bapak Ibu adik-adik, nanti kita ada waktu untuk diskusi. Oke, untuk selanjutnya saya serahkan waktunya buat Mbak Anas. Mbak Anas nanti mau share screen langsung ya? Saya coba share screen ya. Terima kasih banyak Mbak Yuni. Bu Yuni ya. Sama-sama. Nggak apa-apa Mbak aja deh kita. Yang gitu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera buat kita semua. Sebelumnya saya akan menyapa dulu tadi gerombolan bapak-bapak di mobil tadi itu ya, Pak Pardi dari Semarang. Beliau adalah pengajar praktik dari Semarang angkatan ke-7 dan sedang persiapan untuk menjadi narasumber program pendidikan guru penggerak ya. Wah, Pak Pardi, luar biasa Pak. ya. Matur nuwun sangat nggih sudah berkenan hadir meskipun dalam perjalanan. Pak Pardi ini sangat luar biasa sekali, pembelajar sepanjang hayat dan pokoknya semangat belajarnya keren lah. Kita panggil beliau ini adalah Matador ya, Bapak Matador yang semangatnya tak pernah kendor. Terima kasih banyak Mbak Yuni yang sudah mengundang saya untuk berbagi praktik baik pada dasarnya ya, berbagi praktik baik apa sih yang sudah saya lakukan selama ini di jari kecil. Dan tadi saya applause dulu buat Kak Lisa dan Kak Mariani ya, mempresentasikan dua hal yang merupakan bagian dari kehidupan saya, dan dua hal tadi adalah yang salah satu bumbu penting untuk pendidikan anak usia dini di jari kecil gitu ya. Homeschooling tadi yang disampaikan Mbak Yuni, saya adalah salah satu pelaku homeschooling dan di belakang ini adalah hasil karya anak-anak saya. Ini adalah proyek mereka terkait lirik lagunya Vincent van Gogh.
Starry Night itu nanti ada kaitannya dengan project based learning. Kalau Montessori, buat saya Montessori itu adalah goddess gitu ya. Itu tuh keren banget gitu ya. Beliau itu luar biasa. Kebetulan background saya pendidikan luar biasa, jadi saya kenal beliau dari yang tadi disampaikan oleh Kak Mariani ya. Beliau itu awalnya berinteraksi dengan anak-anak yang dengan hambatan intelijensi, kemudian yang dilakukan beliau diterapkan untuk anak-anak neurotipikal gitu. Jadi waktu saya masih kuliah, saya ambil tunarungu, kekhususan saya tunarungu. Cara berpikir Montessori yang saya pakai untuk penelitian saya gitu ya. Jadi kalau diterapkan untuk anak-anak berkemampuan berbeda hasilnya optimal, maka untuk anak-anak neurotipikal hasilnya maksimal. Dan itulah yang kita lihat kenapa Montessori sampai saat ini masih menjadi pilihan yang favorit gitu ya. Keren banget karena saya tidak punya diploma Montessori, tapi saya termasuk pencinta Montessori dan saya menggunakan filosofi beliau di dalam pendidikan keluarga saya, kemudian di jari kecil juga. Bahkan menurut saya untuk kehidupan sehari-hari pun filosofi Montessori itu masih relevan ya, tidak hanya untuk dunia pendidikan, tapi dalam keseharian saya sebagai individu, Montessori itu punya pengaruh yang sangat kuat. Jadi buat saya pribadi, apapun yang kita pelajari, apapun model anak usia dini yang kita ketahui, kalau kita kombinasikan, kalau kita jadikan satu gitu ya, itu sebetulnya adalah kurikulum merdeka. Jadi kenapa saya bisa bilang seperti ini? Karena sebelum muncul kurikulum merdeka seperti yang sekarang sedang diluncurkan oleh Kemendikbudristek, sejak tahun 2014, 2015, PAUD saya sudah melakukan hal yang kurang lebih kurikulum merdeka. Itu adalah hasil dari modifikasi, kombinasi dari Montessori, ada Reggio Emilia, ada Waldorfnya juga. Kalau nanti teman-teman searching ada Anji Play, dari Cina itu juga ada. Waktu saya kenal Charles Mason untuk pendidikan homeschooling, itu juga saya cuma, wow, ini keren banget gitu ya. Jadi saya termasuk yang semua saya suka dan semua akan saya, esensinya akan saya pakai, saya terapkan, baik untuk anak-anak saya maupun untuk PAUD saya. Jadi artinya semua model anak usia dini itu yang kita lihat adalah cara pandang gitu ya, point of view-nya. Saya mau menyapa dulu ya salah satu orang tua murid saya. Ini salah satu pembelajar sepanjang hayat juga, ada Bu Siti Rahmawati. Saya panggilnya Mama Audra gitu ya. Beliau adalah fisioterapis pediatri, tapi sekarang sedang menempuh pendidikan S2 untuk pendidikan anak usia dini. Bayangkan ya, fisioterapis pediatri, kemudian ambilnya pendidikan anak usia dini. Waduh, nggak kebayang deh. Betapa akan luar biasanya anak-anak kita di masa depan ya. Jadi akan sangat optimal ya, holistik sekali nanti perkembangannya. Oke, sebelum kita ngobrol, teman-teman kalau mendengar kata-kata kurikulum merdeka, apa sih yang ada di kepala teman-teman? Boleh nggak diketikkan di chat? Begitu mendengar kata-kata kurikulum merdeka, apa yang ada di kepala teman-teman? Boleh secara kognisi, boleh secara intuisi, atau secara emosi, monggo silakan. Apapun jadilah kalau menurut saya. Kurikulum merdeka itu apa sih gitu ya? Silahkan diketikkan di chat. Follow the child, thank you. Aduh, kalau sama Mbak Yuni karena satu aliran tadi ya, satu frekuensi. Belajar berpusat pada anak, yes, thank you. Kak Kristiana Aningrum. Ada lagi? Belajar sesuai minat anak, betul sekali Pak Lukas. Ada lagi? Katanya Mama Audra, anak-anak sebagai center pembelajaran, student center, katanya Kak Belvin. Terus ada siapa? Bu Megawati, apakah Ibu yang dari Aceh? Pembelajaran berdiferensiasi kata iya, Bu Ibu, Megawati. iya. Megawati sehat ya Bu. Ini juga pengajar praktik. Sehat. Beliau bukan guru PAUD loh padahal. Beliau tapi ikut belajar. Tapi senang Ibu karena saya masih punya anak kecil. Siap. Terima kasih banyak Bu Megawati. Selamat belajar bersama para mahasiswi. Oke. Keren. Oke, belajar sesuai kebutuhan murid, Teacher Nurul kayaknya kenal nih saya nih dari Lazuar di Depok nih. Oke. Mana lagi? Kurikulum merdeka menurut saya ada kurikulum yang disusun berdasar kebutuhan anak berpusat pada anak. Oke, siap. Kurikulum merdeka salah satu
ajar untuk anak-anak dalam pembelajaran sesuai kebutuhan. Oke, ini pada akhirnya kita sepakat ya, satu persepsi bahwa kurikulum merdeka berpusat pada anak sesuai kebutuhan dan minat anak, dan anak adalah pusat pembelajaran, gitu ya. Terima kasih. Sepertinya percuma juga saya ngapain ada di sini ya, kalau ternyata teman-teman sudah punya paradigma yang luar biasa. Belajar secara bebas dan sesuai porsi pada anak. Nah, saya suka nih kata-kata bebas. Oke. Sesuai lingkungan terdekat anak. Yes, terima kasih banyak Bu Yusrotus. Anak-anak belajar. Oke. Nah, tadi kalau di flyer saya melihatnya ada tulisannya berikutnya adalah PBL ya, Project Based Learning ya. Nah, sekarang kalau mendengar kata-kata PBL, begitu mendengar kata-kata Project Based Learning, apa sih yang ada di kepala teman-teman? Kalau PBL itu apa sih? Silahkan dikasihkan di chat. Karya. Oke, karya. Produk ya. Pak Hendra produk. Mama Audrey juga. Ada lagi menghasilkan karya bersama. Oke, menghasilkan karya bersama. Yang saya spotlight adalah kata-kata bersamanya nih. Oke, thank you, Eka. Ada lagi? PBL gitu ya. Terus kadang-kadang begitu kita bicara tentang proyek, di kepala saya malah yang muncul helm proyek gitu ya. Katanya Pak Hendra, kreativitas, yes, thank you Pak. Menghasilkan karya secara berkelompok, yes. Bekerja sama membuat karya, kolaborasi ya. Menghasilkan satu karya. Oke. Ada lagi yang mungkin ada dari sudut pandang yang berbeda. Saya pencintanya Ariana Grande, jadi saya percaya sekali bahwa point of view adalah sangat penting sekali kita yang berkecimpung di dunia pendidikan. Proses belajar di mana anak bisa mengeksplorasi dan berinovasi. Yes, thank you. Ya, Kak Belvin ya. Saya nggak tahu mana yang kakak, mana yang ibu ya. Jadi kalau ada yang saya panggil ibu, mau protes juga, bisa nggak saya dipanggilnya kakak aja boleh. Ya. Kecuali Mama Audra. Mah itu kalau Mama Audra itu nggak bisa hilang. Menghasilkan karya bersama, yes. Mengapresiasi, wow. Mengapresiasi. Bolehkah saya dengar langsung dari Kak Ana Sundari? Karena saya suka nih, berarti kacamata positif nih. Silakan Kak Ana Sundari, boleh diperjelas lagi? Ya, terima kasih Bu. Maksud dari mengapresiasi anak dalam berkarya dan beraktivitas positif itu adalah salah satunya adalah contohnya pada saat kita mengetahui hobi anak ataupun dan lain sebagainya, kita dapat mengapresiasi anak tersebut dan dalam aktivitas positif anak tersebut, seperti itu Ibu. Ini mahasiswinya Mbak Yuni berarti ya? Oke. Ya Ibu. Setiap saya menyampaikan membersamai teman-teman baik calon pengajar praktik maupun calon guru penggerak, saya akan sampaikan bahwa murid adalah refleksi gurunya, CGP adalah refleksi pengajar praktiknya. Berarti kalau di kasus ini mahasiswa adalah refleksi dari dosennya ya, gitu ya. Berarti thank you Kak Ana Sundari. Kak Ana Sundari, yang disampaikan Kak Ana Sundari akan saya tampilkan dalam bentuk video, boleh ya. Jadi saya tidak punya slide yang mau saya tampilkan. Nanti kalau ada slide nanti saya kirim aja lewat Mbak Yuni. Mbak Yuni nanti boleh share dikit mungkin ya. Jadi biar kita sore ini banyak diskusinya aja. Saya izin share screen. Keseringan pakai Google Meet, jadi lupa bagaimana menggunakan Zoom. Apakah sudah terlihat teman-teman? Sudah, Mbak Nas. Oke. Nanti kita lihat video ini kurang lebih 3 menit durasinya. Nanti kita diskusi ya kaitannya dengan kurikulum merdeka dari sudut pandang teman-teman tadi dan project based learning dari sudut pandang teman-teman juga. Nanti kita elaborasikan bersama. Ini. Bacanya apa? Oke.
Bisa nggak untuk bayar kertasnya? Coba tanya mbaknya. Mbak, pakai ini bisa nggak? Pakai uang dong. Ya, nggak bisa teman-teman. Gimana dong? Uang. Siapa yang punya uang? Uang juga. Bu Santi? Oh iya, benar ternyata bisa. Wah, ternyata kurang teman-teman. Bilang apa Talia? Terima kasih. Kamu mencetak apa? Oke. Jangan dilempar. Kalau lempar nyiprat. Hati-hati, jangan terlalu dekat. Jangan terlalu dekat badannya Talia. Jaga jarak. Oke. Oke. Oke, terima kasih banyak sudah berkenan menyaksikan video tadi. Saya suka musiknya ya, para papa. Oke, ada yang mau kasih tanggapan, insight atau komentar gitu, atau memberikan pertanyaan juga silakan. Kalau kita kaitkan video tadi dengan kurikulum merdeka, kemudian project based learning, dengan tadi yang apapun yang tadi sudah disampaikan oleh teman-teman, silakan. Karena intinya saat teman-teman menyampaikan opini atau tanggapannya itu adalah kesempatan momen di mana saya bisa minum. Ya, silakan. Baiklah, dari saat kita menonton tadi sangat luar biasa sekali proses berkembangnya anak dalam pembelajaran, dalam pembuatan kue ya Ibu tadi, sangat luar biasa, dari mereka berbelanja sampai mereka mengadon sampai mereka memasak sendiri, sangat luar biasa menurut saya, apalagi zaman sekarang anak di usia tersebut sudah bisa seperti itu, sangat luar biasa sekali. Thank you Kak Ana. Kak Ana, kalau Kak Ana mau kita mau kaitkan gitu ya antara kurikulum merdeka dengan project based learning, apa yang bisa Kak Ana bisa lihat dari situ? Mungkin kita bisa mengapresiasi tentang mungkin salah satu hobi anak tersebut tentang memasak, mungkin kita bisa dapat mengapresiasi anak tersebut seperti itu Bu, membantu membimbing gitu ya tugasnya.
Kalau dari kacamata Kak Ana tadi gurunya tuh tugasnya ngapain mereka? Membimbing tersebut, Bu, membimbing anak-anak tersebut, lalu menemani proses pembuatannya dan sampai selesai gitu, Bu. Ya, ya. Thank you Kak Ana atas insight-nya. Ada lagi ini dari mahasiswi ya, dari sudut pandang mahasiswi ya. Kalau dari sudut pandang yang ibu guru mungkin, monggo silahkan. Ini kayaknya ada beberapa nih ya. Yang sudah mengajar, monggo. Nah, Mama Odra yang resen. Silahkan Mama Odra atau Ibu Ed, panggilan sayangnya Ibu Ed. Oke, selamat sore Miss Nasta dan teman-teman semua. Senang sekali bisa bergabung di sini ya. Ini salah satu kegiatan yang memang saya sukai dari jari kecil, tempatnya Miss Nasta. Karena tadi kan Miss Nasta banyak menggabungkan metode ya, gitu. Jadi ini salah satu aktivitas yang banyak dilakukan di sana. Yang saya lihat sih dari mulai pemilihan aktivitas ya, kita bisa pilih aktivitas yang menarik untuk anak, kemudian juga yang disukai ya, kemudian kita bisa mengarahkan kira-kira tujuannya mau kemana nih, gitu kan, sesuai dengan goal atau capaian yang ingin dicapai dari pendidik gitu ya. Kemudian kalau misalkan kita lihat dari tadi prosesnya ya, mulai dari ke toko, kemudian sampai eksekusi, memasak, sampai nanti anak-anak menikmati hasil karyanya ya. Jadi di situ sangat syarat dengan experience, dengan pengalaman ya. Anak-anak di situ banyak sekali mendapat input dari mulai sensori, kemudian juga segala macam literasi ya Miss Nasta ya. Jadi saya rasa itu sangat-sangat mendukung anak-anak dalam pembelajaran. Jadi tidak hanya satu aspek, tapi banyak aspek yang dicakup dari aktivitas yang tadi Miss Nasta videokan. Gitu. Hidup JK. Ini nanti saya akan kasih bocoran ya, kenapa bisa muncul kegiatan itu ya. Ini salah satu faktornya adalah putranya dari Bu Siti Rahmawati, sebetulnya salah satu yang memantik akhirnya kita memunculkan proyek mendadak dangdut gitu ya. Itu proyek mendadak dangdut sebetulnya. Oke, thank you Mama Odra atas insight dan apresiasinya. Itu tadi dari sudut pandang fisioterapis yang sedang kuliah lagi gitu ya, dan orang tua murid gitu ya. Ada lagi kalau dari guru, mungkin saya kayaknya perlu dengar juga dari guru ya, dari mahasiswi sudah, dari orang tua murid juga sudah, dari disiplin ilmu yang lain juga sudah gitu kan. Kalau dari sesama guru, bagaimana tanggapannya kalau kita kaitkan dengan kurikulum merdeka dan project based learning sebagai salah satu wujudnya gitu untuk menghidupkan kurikulum. Ibu Beltin, monggo Bu. Ibu ini kayak lagi di kelas ya Bu ya. Ya, terima kasih. Terima kasih Bunda. Apakah suara saya bisa terdengar? Terdengar sangat jelas. Anjir. Monggo. Terima kasih atas waktunya. Kalau dari video yang dari Miss Asta ya, biasanya dipanggil Miss Asta ya ini, Bunda Anastasia ini ya. Dari video yang ditampilkan tadi itu sepertinya kegiatan tersebut muncul dari ide anak. Jadi guru memberikan istilahnya seperti pemantik apa kegiatan yang ingin dilaksanakan anak, seperti itu. Dan guru menstimulasi anak didiknya baik dari awal pembelajaran sampai akhir, sampai produk jadinya, seperti itu. Nah, mulai dari membeli bahan-bahannya, kemudian bagaimana cara membuatnya, anak diberikan kebebasan untuk berkreasi, seperti kamu ingin membentuk apa, seperti itu. Kemudian anak menjalani prosesnya, gitu ya, menjalani proses belajarnya itu. Jadi dari learning by doing gitu, anak itu belajar dengan melakukannya sendiri gitu. Jadi itu akan menjadi salah satu pengalaman yang benar-benar akan selalu diingat di memori anak-anak. Itu adalah proses belajar yang mereka sendiri lakukan, seperti itu. Ya, dari saya cukup itu yang bisa saya sampaikan saat ini. Berarti Ibu dari mana, Bu? Saya seorang mendidik dari TKI Al Abidin Boyolali, Bu.
Oh, Boyolali, oke. Matur nuwun sangat nggih Bu Martin atas insight-nya. Jadi lagi-lagi pengalaman ya seperti yang disampaikan Bu Siti Rahmawati ya, anak-anak mendapatkan pengalaman gitu ya dan learning by doing dan ini yang akan selalu diingat gitu ya kalau katanya almarhum Pak Munir Khotib sesuatu yang kita lakukan secara langsung itu akan tersimpan di memori jangka panjang. Alih-alih kita cuma hanya sekedar melihat atau mendengar dan Betul sekali. sebetulnya kalau Mbak Yuni, next time kita bisa mengundang Bu Siti Rahmawati ini saat menjelaskan tentang piramida belajar, itu saya belajar banyak sekali dari Bu Siti Rahmawati dan pada akhirnya banyak sekali aktivitas di jari kecil yang saya fokuskan di piramida belajar tadi, terutama di level yang paling bawah itu ada visual, kinestetik, audio, kemudian taktil ya, audio, terus ada gustatory, olfaktory, vestibular dan proprioception ya. Itu tuh buat saya begitu saya belajar dikasih informasi itu dari Mama Audra, aktivitas yang ada di jari kecil harus terpenuhi 7 bagian dasar itu. Saya nggak peduli gitu ya. Dan ternyata itu yang ada di okupasi terapi. Jadi lagi-lagi kalau kita guru-guru PAUD bisa memfasilitasi anak-anak dengan aktivitas-aktivitas yang memenuhi di bagian dasar piramida belajar, wow, untuk menuju Calistung kita nggak usah pusing-pusing sebagai guru PAUD ya. Oke. Ada lagi kah yang memberikan insight sebelum saya kasih bocoran ini kenapa bisa muncul kegiatan itu tadi gitu ya? Adakah sambil saya bacakan di sini ya? Anak dengan belajar merdeka mengamati dan observasi lingkungan di supermarket dan membuat bersama sebuah produk. Yes, thank you Bu Eka. Pembelajaran anak tentang kebersamaan, tanggung jawab, dan kemandirian. Wah, ini udah masuk ke profil pelajar Pancasila nih Bu Alimah. Maaf, hujan deras, sinyal agak susah, kata Pak Parti Matador. Semangat Pak. Kata teacher Nurul, kegiatannya menantang, juga menyenangkan. Jadi bisa kolaborasi dan menumbuhkan empati. Oke, ini juga bagian dari profil pelajar Pancasila. Katanya Kak Mariani, pembelajaran tentang praktek-praktek dalam kehidupan sehari-hari yang disenangi anak karena mencoba hal baru, guru hanya mengawasi dan tidak membatasi anak. Cie. Keren ya jawabannya ya. Ada Pak Jai. Ini Pak Jai ini dari Bali. Beliau juga guru pengajar praktik, guru Pak Jai itu guru SD ya, kalau saya salah kalau dikoreksi. Kemarin Pak Jai baru dapat undangan untuk menghadiri Hari Guru Nasional bersama Mas Menteri. Selamat ya Pak Jai. Pak Jai ini juga pembelajar sepanjang hayat. Oke. Pak Yuni, apakah nanti saya boleh titip buku saya dalam bentuk PDF buat teman-teman? Boleh banget, Mana. Yang tadi Pak juga Jai, itu Mbak siapa Bu Siti ya tadi ya Mbak Nas ya. Saya langsung lihat tanggal, mau langsung tanggal 2 Bu Siti. ayo Nanti tanggal 2 lanjut lagi sama Mbak Nas masih free kan ya tanggal 2. Nanti kita bincang seri keempat. Ya, piramida belajarnya itu keren Biar banget. nyambung. Itu yes, betul karena begitu yang di bagian bawah itu terpenuhi melalui aktivitas yang menyenangkan tadi, menyenangkan, bermakna, kemudian bermanfaat juga kayak tadi. Kejadian di proyek tadi adalah satu pagi, waktu itu kita masih ada 2 lokasi, JK1, JK2, muncul anaknya Bu Siti Rahmawati nomor 2, namanya Satrio. Tiba-tiba begitu saya buka pintu gerbang gitu ya, bisa nggak hari ini kita bikin donat? Harusnya topiknya saat dalam waktu itu adalah dinosaurus gitu ya. Tapi tiba-tiba entah mengapa Satrio and the gang memutuskan untuk bisa nggak kita hari ini bikin donat. Donat itu merupakan aktivitas yang memang biasa dilakukan, tapi yang menjadi gurunya adalah ibu saya. Kebetulan saya tuh nggak bisa bikin donat, jadi saya biasa panggil ibu saya. Gitu ya. Dari zamannya Audra, waktu masih awal-awal, itu jadi kegiatan rutin membuat donat. Gitu. Momen saat itu saya nggak bisa bikin donat, beberapa tim saya nggak pede bikin donat, akhirnya saya lempar ke murid-murid saya, Satrio and the Gang. Menurut teman-teman, kalau teman-teman mau bikin donat, gimana cara? Mereka dengan sepakat, kita bisa loh bikin donat. Kita lempar lagi ke mereka, kalau teman-teman yakin bisa bikin donat,
apa yang dibutuhkan untuk membuat donat. Pokoknya kita melakukan percakapan, diskusi, gitu ya. Kita diskusi kalau dalam coaching itu sebenarnya kita sedang menggali. Kita lagi gali anak-anak. Karena kita tahu mereka punya potensi, kita tugasnya hanya provoke, gitu ya. We provoke. Kita memprovokasi mereka dengan pertanyaan-pertanyaan. Sampai akhirnya disepakati yang tadi di video adalah usia 4 sampai 5 tahun, Satrio waktu itu kelompoknya 5 sampai 6. Jadi yang kecil-kecil itu belanja, Satrio dan kelompoknya mempersiapkan peralatannya, medianya. Jadi di momen itu sebetulnya gurunya ada 2, yang Bu Santi bersama anak-anak usia 4 sampai 5, Bu Ani bersama anak-anak usia 5 sampai 6. Gitu. Tapi yang tadi teman-teman saksikan yang usia 4 sampai 5, gitu ya, 4 sampai 5 tahun. Jadi kejadian yang mendadak ganggu tadi kita fasilitasi. Karena tadi, kalau tadi konsep Merdeka Belajar yang disampaikan teman-teman adalah berpusat pada anak, menyesuaikan dengan kebutuhan dan kesiapan anak, dan apa yang diinginkan anak itu yang kita berusaha fasilitasi, gitu ya. Dan kalau kita ambil definisi proyek pembelajaran berbasis proyek, tadi yang teman-teman sampaikan juga ya, ada produknya, yes, produknya adalah donat. Kalau kita bicara dalam proses ada kolaborasi, yes, ada kolaborasi. Ada komunikasi juga, gitu ya. Ada life skills-nya juga ada, gitu. Dan di situ yang saya garis bawahi itu sebetulnya adalah anak-anak memahami bahwa kalau saya mau sesuatu, saya harus menunjukkan effort. Kalau saya mau makan donat, saya harus buat donat. Jadi kita menciptakan bukan menciptakan sebetulnya. Yang ingin saya tumbuhkan di anak-anak tadi adalah learn how to learn dan learn how to think. Jadi sedini mungkin, meskipun mereka usianya 4 sampai 6 tahun, kita stimulasi mereka learn how to think. Ada satu quote dari Margaret Mead yang menjadi quote kesukaan saya, children must be taught how to think, not what to think. Anak-anak harus diajarkan bagaimana caranya berpikir, bukan apa yang harus dipikirkan. Jadi, kalau mereka mau makan donat, gimana caranya bikin donat? Harus beli ini. Kalau harus beli sesuatu, gimana caranya untuk dapat duit? Dapat uangnya dari mana? Jadi kita tidak langsung menyuapi, tapi kita kasih mereka media-medianya. Kalau kita bicara loose part, itu ada loose part play sebetulnya. Esensi dari loose part play adalah kita kasih mereka lepasan-lepasan, nanti mereka mengkreasikan sendiri. Sama dengan tadi yang saya lakukan dengan anak-anak, kita tugasnya hanya bertanya, mereka sudah punya nih di kepalanya. Memori-memori bahwa, oh kalau bikin donat itu ada tepungnya, ada blue band-nya, ada gulanya, ada telurnya, itu mereka sudah ada. Tugas kita cuma membantu untuk recall. Gimana caranya mereka melakukan proses berpikir kreatif. Dan ini sekedar informasi teman-teman mahasiswi dan teman-teman guru, dalam pendidikan program guru penggerak, ini ada di modul coaching. Jadi guru adalah coach untuk murid. Guru harus bisa menggali potensinya murid. Guru alih-alih memberikan jawaban langsung, guru harus bisa caranya memantik agar anak menemukan sendiri jawabannya. Anak menemukan sendiri solusi atas masalahnya. Kalau tadi kita lihat dari problem based learning, masalah yang dihadapi murid saya adalah mereka pengen makan donat. Mereka pengen banget makan donat. Solusinya untuk menemukan masalah adalah mereka harus riset untuk anak-anak usia dini, sesimpel lihat di buku, nanya ke gurunya, diskusi sama temennya, itu adalah riset. Nanti project based learning, pembelajaran berbasis proyeknya adalah bagaimana dari proyek tadi, melalui proyek, anak-anak bisa menemukan solusi dari problem yang tadi mereka hadapi. Jadi sesimpel itu, dan bukan sesuatu yang berat sebetulnya, karena begitu kita bicara merdeka belajar, bicara kurikulum merdeka, anaknya kepemimpinan atas apa yang mereka inginkan dalam pembelajaran. Kalau tadi disampaikan Bu Siti Ratnawati, anak sudah tahu tujuannya mau ngapain sih. Mereka sudah bisa tahu, saya tujuan pembelajaran hari ini saya mau bikin donat. Kalau kita bedah tadi dari aktivitas awal sampai akhir, berapa capaian pembelajaran yang bisa kita capai? Dari profil pelajar Pancasila, apa saja yang bisa kita munculkan dimensinya?
Gitu. Kalau kita mau bicara pakai kacamata kurtilang, KIKD itu apa aja yang bisa dimunculkan. Jadi dengan memberikan kebebasan tadi, kalau di Montessori kita sebutnya freedom with limits, gitu ya, kebebasan tapi tetap ada batasannya. Betapa banyaknya sebetulnya kompetensi-kompetensi yang bisa dimunculkan oleh anak tanpa dikondisikan dan dipaksakan, tapi guru, saya akan bilang guru menang banyak. Yang kita petik dari kompetensi-kompetensi yang dimunculkan anak secara natural itu banyak banget, banyak banget, ya. Sampai di sini ada yang ingin ditanyakan, disampaikan atau dikonfirmasi teman-teman sebelum saya tampilkan slide yang tentang kurikulum merdekanya. Ada Pak Andai juga. Hai Pak Andai. Mbak Yuni, maaf ini teman saya baik banget lagi yang dari pengajar praktik, saya jelas saja. Karena bisa jadi kita dapat insight dari guru-guru yang level SD SMP gitu ya. Kira-kira kurikulum merdeka dan project based learning itu nanti kalau kita kaitkan dengan pendidikan yang lebih tinggi lagi seperti apa sih? Bayangkan kalau di PAUD sudah kita stimulasi model-model pembelajaran yang berpusat pada anak seperti tadi, SD, SMP, SMA, SMK itu jadi bisa dosisnya itu bisa lebih tinggi dan hasilnya juga bisa lebih luar biasa ya, anak-anak kita ya. Siap menyambut generasi emas kita nih, generasi apa namanya, Indonesia emas. Ada teman-teman yang ingin disampaikan, dikonfirmasi atau ditanyakan dulu? Nanti juga sedang tidak oke di Aceh. Ada? Ada Angelica. Silahkan Angelica. Ya, izin ya Bu, saya izin bertanya. Jika anak tersebut tidak katanya tadi diberi kebebasan namun ada batasannya. Nah, jika anak tadi tidak diberi batasannya tuh apa yang akan terjadi pada anak tersebut, Bu? Kalau tidak diberikan batasan? Iya. Dari sudut pandangnya Kak Angelica, kira-kira kalau anak tadi kayak pas lagi belanja di Indomaret ya, waktu mereka belanja di Indomaret ya, apa yang terjadi kalau kita tidak kasih batasan untuk anak? Menurut Kak Angelica? Mereka beli barang-barang yang sebenarnya tidak tercantum dalam catatannya mungkin, Bu. Kira-kira kalau anak diajak belanja terus ambil sesuatu yang tidak ada di list, apa yang akan terjadi? Mungkin pelajarannya akan kemana-mana. Apa yang dirasakan oleh gurunya di momen itu menurut Kak Angelica? Kalau untuk saya mungkin akan bingung, Bu. Angelica, aku mau es krim gitu, yang lain lagi, tapi aku mau permen gitu ya. Kebayang nggak sih kalau kita saat mau belanja di Indomaret kita tidak membuat satu kesepakatan gitu ya, satu bentuk kesepakatan adalah salah satu bentuk freedom with limits. Artinya kalau anak-anak mau keluar itu kami biasakan untuk bikin kesepakatan. Teman-teman kita mau belanja nih di Indomaret. Menurut teman-teman kita belanja di Indomaret itu kita mau ngapain? Itu harus kita diskusikan dulu bersama anak-anak, kita kondisikan dulu. Supaya apa? Kita punya satu persepsi bersama anak-anak usia dini ini yang kita bukan mamahnya dan kita punya budget terbatas, bahwa saat kita ke Indomaret adalah kita mau belanja keperluan donat. Nanti yang dibeli apa aja teman-teman? Nah, itu tadi makanya mereka udah pegang kertas. Kak Angelica, itu adalah bagian dari freedom with limits. Itu adalah dari kebebasan. Mereka bebas nih, kita pengen bikin donat. Oke. Bagaimana caranya supaya kita bisa membeli perlengkapannya? Kita ke Indomaret. Oke. Nanti di Indomaret teman-teman ngapain aja? Kita belanja apa yang dibeli? Yang ada di sini, oke ya, kita belinya ada di sini ya. Kira-kira kalau kita beli yang nggak ada di daftar, kira-kira apa? Itu bisa loh, kita bisa ngobrol sama anak-anak usia 4-6, bahkan usia 2 tahun pun sebetulnya kita bisa ajak brainstorming seperti itu ya. Karena lagi-lagi pertanyaan-pertanyaan yang saya berikan sebetulnya yang seperti saya lakukan dengan Kak Angelica. Pertanyaan yang nanti akan menjawab sendiri pertanyaan mereka sendiri. Kira-kira Kak Angelica pertanyaannya apakah sudah terjawab? Iya Bu, terima kasih Bu. Siapa yang menjawab pertanyaan itu? Apakah Kak Angelica menjawab pertanyaannya?
Jadi itu triknya Terima kasih. sebetulnya ya, apalagi dengan anak-anak usia dini kadang-kadang mereka memang tricky gitu ya. Jadi salah satu hal yang saya lakukan adalah saya akan memberikan pertanyaan lagi ke menurut teman-teman, kalau teman-teman sampai ke Indomaret terus teman-teman minta es krim, kira-kira gimana? Aku harus gimana? Nanti mereka tuh sebenarnya punya cara pandang sendiri yang nantinya kita akan kaget juga bahwa ih keren juga ya, mereka ternyata cukup dewasa ya untuk paham, untuk bisa tahu apa yang harus mereka lakukan dan bagaimana mereka harus berperilaku. Oke, thank you Kak Angelika atas pertanyaannya yang cukup bermakna ya pertanyaannya. Baik, Bu. Terima kasih kembali. Ada lagi yang mau bertanya atau Pak Andai? Kayaknya Pak Andai udah mau menunjukkan Pak Andai. Pak Andai mukanya serius soalnya. Aduh. Ada teman-teman? Nah, Pak Andai kan? Saya dipanggil terus jadi tidak enak. Saya mau tanya masih bingung baru bisa bergabung tadi. Cuma bagaimana ini? Untuk pembelajarannya, kebetulan saya juga masih di SD ya. Untuk kadang kan anak-anak itu kan sukanya kadang apa ini temanya apa ya Bu? Saya kan iya, Merdeka Belajar, Belajar dengan sip. Maksud kami kan untuk tadi di awal seperti apa? Kalau saya kan mau bertanyakan kan memang di SD itu kan kadang anak-anak itu kan susah untuk memang zamannya memang untuk merdeka, tetapi ketika kita memberi suatu kebebasan ke anak itu apa ya? Kadang disalahartikan. Dia anggapannya cuma bermain. Lah kita bagaimana cara kita untuk bisa memilahkan antara mereka supaya bermain tapi belajar itu bagaimana kan? Itu aja. Ini jawabannya Pak Andai. Jawabannya adalah sebetulnya jawaban itu pernah disebutkan oleh Pak Karno gitu ya. Merdeka Belajar yang membatasi kebebasan tadi adalah nilai dan etika. Kalau nggak salah ya. Kalau saya nggak salah Pak Karno pernah bilang gitu. Nilai dan etika. Nanti kalau saya kaitkan dengan tadi saya sampaikan dengan Kak Angelika adalah bagaimana kita buat kesepakatan. Kalau di modulnya CGP itu 1.4. Bagaimana kita bikin satu kesepakatan win-win solution. Artinya anak juga dapat apa yang mereka butuhkan sesuai dengan kodratnya, dan kita juga sebagai guru juga bisa memfasilitasi sesuai dengan kapasitas kita. Karena terus terang kita juga harus memperhatikan kenyamanan kita juga ya. Jangan sampai kita bicara Merdeka Belajar, kurikulum merdeka, kita berikan kebebasan, nggak taunya kitanya stres sendiri gitu loh, gurunya pusing sendiri gitu. Jadi kesepakatan buat saya sangat penting sekali agar anak-anak juga cukup paham gitu ya. Karena untuk anak usia 2-6 tahun, di saat kita cara pandangnya positif, kalau tadi pinjam kata-katanya Kak Ana tadi ya, Kak Ana tadi kasih definisi apa namanya, saya ke atas dulu ya. Nah, Kak Ana tadi kasih sudut pandang tentang project based learning adalah mengapresiasi anak dalam berkarya dan beraktivitas positif. Yang saya ambil kata-katanya positif, artinya begitu kita sudah punya positive emotions terhadap anak-anak murid kita, itu akan terrefleksikan dari mereka ke kita juga. Lagi-lagi semua kalau kita pakai alur merdekanya para yang ada di PGP, M itu kan mulai dari diri. Jadi ini saya kembalikan lagi ke Pak Andai. Saat Pak Andai ingin memberikan kebebasan tadi, sejauh mana Pak Andai juga membebaskan dirinya untuk memunculkan kenyamanan agar saat memberikan kebebasan tadi, Pak Andai punya keyakinan dan kepercayaan bahwa anak saya pasti bisa, anak saya mampu. Kalau di video tadi, teman-teman bayangkan, sebetulnya kita gemes melihat waktu proses goreng, yang anak laki-laki itu pengen banget pegang ujungnya panci gitu. Itu sebenarnya kalau misalnya kita tidak punya positive emotions terhadap murid saya yang tadi lagi goreng, itu kita udah deh, gak usah deh, jangan deh, aduh takut. Tapi tadi kita lihat di video, begitu guru atau orang dewasa punya positive emotions, si anak pun jadi jadi nyaman juga, jadi percaya diri juga gitu. Dia juga jadi aku bisa nih gitu, aku bisa, aku tahu bahwa aku bisa gitu. Jadi lagi-lagi sebetulnya prinsipnya sih Pak Andai ya, selain kita buat kesepakatan ya kita juga punya satu bentuk keyakinan dan kepercayaan
kalau kita mundur ke tadi materinya Kak Mariani tadi ya, Montessori ya, bahwa di situ kan ada kebebasan juga. Antara Montessori dan Ki Hajar Dewantara kan beda-beda tipis gitu ya, bahwa kebebasan itu adalah bagaimana mereka juga melihat tertib dan damai. Ada ketertiban dan kedamaian, artinya mereka boleh melakukan segala sesuatu tanpa mengganggu ketertiban dan kedamaian orang-orang lain di sekitar. Kurang lebih itu sih Pak Andai. Menurut Pak Andai kira-kira sudah oke belum ya? Saya itu maksa ya Pak. Ya, terima kasih. Oke sekali. Ya, yang jelas memang kesepakatan itu pasti ya harus, karena kan memang di Kurmer itu harus ada suatu kesepakatan. Oke, luar biasa Ibu. Terima kasih banyak. Oke. Matur nuwun sangat ya Pak Andai atas penguatannya. Sama-sama Ibu. Oke, ada Kak Oliviani atau Bu Oliviani mau dipanggilnya? Biasanya dipanggil Ellen, Bu. Ellen, aduh, jangan-jangan ini saudaranya Bu Ellen Kristika, idolanya saya dan Mbak Yuni. Izin Bu, perkenalkan diri, saya temannya Kak Siti. Kita berdua sama-sama mahasiswa S2 di Pancasakti. Dapat undangan ini dari Kak Siti. Jadi Bu, kalau jujur saya kan basicnya bukan pendidikan anak usia dini, dan juga sekarang ini berkarir jadi guru, tapi guru bahasa Inggris di Taman Kanak-Kanak Internasional. Sementara saya bukan di Indonesia Bu, jadi di luar. Yang ingin saya tanyakan mengenai kurikulum Merdeka ini, yang tadi dipaparkan oleh Ibu, bahwa anak-anak memiliki kebebasan untuk memilih apa yang ingin mereka pelajari. Itu memang sangat baik Bu, tapi yang jadi pertanyaan, apakah ada konten-konten yang telah disiapkan oleh gurunya sebelum nantinya diaplikasikan ke anak-anak, dan bagaimana solusinya jikalau seandainya anak-anak menolak untuk mempelajari konten tersebut? Apakah guru, bagaimana untuk guru itu bisa istilahnya, bisa mempush atau membuat anak-anak itu bisa untuk memenuhi semua materi itu, anak-anak bisa mempelajari itu. Mungkin itu aja Bu, makasih. Ya, terima kasih banyak. Kak Ellen aja, panggilnya aja. Kak Ellen domisili di mana sekarang kalau boleh tahu? Di luarnya itu di mana ya? Sekarang ini berdomisilinya di Cina Bu. Oh, di Cina ya. Oke. Salah satu model pendidikan. Nanti Kak Ellen cari itu ya, Anji Play ya. Anji Play kalau nggak salah di salah satu provinsi di Anji, itu juga keren banget, dan itu juga project based learning. Tapi gimana ya, saya nggak menggambarkan ya. Kalau misalnya di PAUD itu kan main balok itu yang kecil-kecil ya, tapi kalau di Anji Play itu baloknya yang gede-gede gitu. Jadi anak bisa naik, anak bisa masuk gitu, dan cara mempresentasikannya itu lewat gambar dan nanti mereka secara verbal menyampaikan. Proyeknya adalah berangkatnya bisa dari anak membuat dulu baru mempresentasikan, atau bahkan mereka merancang dulu baru membangun. Ini nih yang buat saya sangat menarik Anji Play. Oke, tadi ditanyakan kira-kira kalau saat diberikan kebebasan, terus mungkin ada sebagian anak yang kurang setuju, mungkin seperti itu ya Kak Ellen ya? Benar kan? Iya Bu, iya Bu. Karena juga anak PAUD ya gitu ya, punya cara berpikir sendiri, yang saya pikir mereka tuh sangat luar biasa sekali. Ini adalah kunci dari pendekatan Reggio Emilia dan project based learning yang sebetulnya adalah di kurikulum Merdeka ini masuknya menjadi kepemimpinan murid, students agency. Buat teman-teman yang mungkin nanti akan cari tahu juga, di paket modul pendidikan guru penggerak, ini ada di modul yang paling terakhir, modul 3.3, Students Agency. Bagaimana memunculkan kepemimpinan anak siswa, gitu ya. Bahwa anak itu mampu loh memimpin pembelajarannya sendiri, menentukan tujuan pembelajaran sendiri, dan melakukan sendiri. Gitu. Nah, esensi adalah di sini. Kalau kita pakai cara pandang the child is the curriculum, bahwa anak adalah kurikulum itu sendiri, kita sebagai orang dewasa di sekitarnya, saya tidak akan bilang sekedar guru ya, tapi bisa jadi mentornya, fasilitatornya, bahkan orang tua. Kalau kita tadi, karena tadi ada penyampaian tentang pendidikan keluarga, pendidikan yang di rumah, homeschooling ya, ini yang kita pakai sebetulnya, voice, choice, ownership, bahwa semua anak berhak didengarkan pendapatnya, perasaannya, pemikirannya, tanggapannya gitu ya. Kemudian
anak juga berhak diberikan kesempatan untuk memilih dan menentukan. Mereka boleh milih ya, ada choice di situ. Hidup itu kan pilihan gitu ya. Dan saat mereka sudah memilih, mereka diberikan ownership. Mereka berhak diberikan kesempatan untuk terlibat dan berpartisipasi aktif. Kalau pada cerita tadi ada satu kasus di mana anak ada yang nggak mau gitu ya. Saya selalu melakukan musyawarah dalam mufakat. Saya akan minta anak-anak, kalau ada yang A, B, dan C, kita akan ambil suara. Siapa yang setuju kita bikin donat? Ya, jadi mereka akan angkat tangan gitu. Siapa yang setuju kita bikin klepon? Misalnya. Siapa yang setuju kita bikin kue cucur? Gitu kan? Kadang-kadang anak-anak itu kan kalau temen, jadi ada kalau saya melihat ada dua tipikal anak ya. Ada tipikal yang berjamaah gitu ya. Satu bilang A, semua akan bilang A. Tapi ada juga anak yang berkontradiksi. Kalau temannya A, aku berarti B. Kalau teman pilih B, nanti aku C. Gitu. Jadi ini satu atmosfer yang saya pikir akan bagus sekali untuk memberikan pembelajaran ke anak-anak agree to disagree. Sepakat untuk tidak sepakat. Bahwa kalau nggak sama, ya nggak apa-apa, boleh. Kebinekaan global. Kalau kita punya sudut pandang berbeda, yes, nggak apa-apa. Kalau saya bilang 6, teman-teman bilang 9, siapa yang salah, siapa yang benar? Nggak ada kan? Gitu. Tinggal kita bikin kesepakatan, lagi-lagi butuhnya kesepakatan. Kira-kira teman-teman, mana yang paling banyak? Yang mau bikin donat atau bikin klepon? Misalnya yang paling banyak donat. Oke, yang bikin klepon berarti di kesempatan berikutnya ya, kalau kita sudah selesai bikin donat, nanti berikutnya kita bikin klepon, setuju? Setuju. Nah, anak-anak, apalagi anak usia dini, saya termasuk yang percaya mereka adalah makhluk yang bergerombol. Satu pipis, semua pipis. Satu minum, semua minum. Satu teriak, semua teriak. Satu nangis, dipastikan semuanya juga ada beberapa yang akan kepancing. Gitu. Jadi yang saya manfaatkan adalah mereka adalah pengimitasi yang sangat ulung. Jadi biasanya saya akan cari 3 pionir yang bisa saya jadikan influencer di kelas saya, gitu ya. Untuk nantinya setiap pergerakan yang dilakukan oleh influencer ini akan diikuti oleh teman-teman yang lain. Jadi lagi-lagi Kak Ellen mungkin nanti bisa disepakati anak-anak boleh melakukan pemungutan suara. Ini juga salah satu bentuk pengaplikasian sila keempat menurut saya ya, kalau kita bicara tentang profil pelajar Pancasila, menghidupkan Pancasila gitu ya. Tapi kalau di Cina saya nggak tahu ya kira-kira seperti apa. Tapi saya percaya di Cina pun anak-anak sudah mulai diajarkan untuk berpikir secara majemuk. Kalau katanya Pak Iwan Pranoto, guru besar matematika di Universitas di ITB, berpikir majemuk akan memperkaya sudut pandang dan cara berpikir anak. Jadi kalau toh beragam, buat saya justru itu akan membantu anak-anak menjadi anak-anak yang lebih fleksibel dan berempati terhadap sesuatu yang tidak sama dengan dirinya, berbeda dari diri. Kurang lebih itu, Kak Ellen. Kalau ada yang mau menambahkan, teman-teman monggo loh, silahkan. Kira-kira bagaimana? Kalau ada yang punya pengalaman yang bisa dibagikan terkait yang tadi disampaikan Kak Ellen, monggo. Ada? Belum? Oke. Saya melihat Kak Mariani geleng kepala, kayaknya nggak ada gitu ya. Wih, ada guru SMA di sini teman-teman, guru matematika lagi, namanya Pak Suryonoto dari Semarang juga. Pak Suryonoto, wilujeng siang. Kok wilujeng siang? Sugeng siang Pak. Sehat Pak Suryonoto? Alhamdulillah sehat Bu, baru masuk. Nggak apa-apa Pak. Ini jadinya ada guru SMP, SD, ada SMA juga, gitu ya. Jawabannya memuaskan Bu, win-win solution, yes. Nanti Kak Ellen kalau berminat untuk ikut program guru penggerak juga oke loh, itu modul-modulnya dahsyat semua ya. Saya malah promosi. Jagonya guru penggerak Kota Semarang. Oke, baiklah. Ada lagi teman-teman yang ingin disampaikan? Saya mau kasih teman-teman sudut pandang kurikulum merdeka ya, supaya kita jadi lebih lebih fleksibel juga saat melihat kurikulum.
Yang sebetulnya menurut saya kurikulum merdeka itu sudah ada sejak zaman dulu kala, gitu ya. Dari zaman saya masih pakai GBBP 94, KBK 2004, KTSP 2006, Kurtilas bahkan sampai sekarang sebetulnya secara esensi masih sama. Kalau cara pandang kita adalah kurikulum itu sendiri, kita nggak akan repot. Jadi kurikulum itu sekedar tools ya, itu adalah tools. Tapi kalau kita pakai itu sebagai paradigma, seperti halnya Montessori, yang di Montessori saya pakainya adalah filosofinya, cara pandangnya. Sehingga kalau kita sudah pakai cara pandang, itu pada akhirnya itu akan menjadi lifestyle, itu akan jadi gaya hidup kita. Ya. Oke, ini kurikulum merdeka, siapa takut gitu ya. Jadi kita nggak perlu takut dengan kurikulum merdeka. Kita harus justru kita harus kenalan sama kurikulum merdeka ini, karena kalau kita sudah paham dengan esensi kurikulum merdeka, paradigmanya seperti apa, ternyata sangat memudahkan sekali dan sangat menyenangkan sekali, ya. Dan saya sangat suka sekali gambar ini karena ini adalah superhero. Buat apa superhero? Ya, kita guru adalah superhero. Dulu masih kurikulum prototipe ya, ini belum diganti. Sekarang menjadi kurikulum. Nah, ini paradigmanya. Nanti teman-teman silahkan cek di BSKAP ya, paradigma kurikulum merdeka dari BSKAP. Ini sebenarnya bukan yang urutannya, ini nggak berurutan yang saya cantumkan. Yang saya cantumkan nomor 1 ini sebetulnya bukan nomor 1, cuma ini yang menjadi esensi buat saya. Ini yang saya pegang. Jadi kalau ada sesuatu ada yang mempertanyakan aktivitas saya, ini yang akan saya jadikan tameng gitu ya, bahwa dalam kurikulum merdeka sekolah dapat lebih fleksibel melakukan inovasi pembelajaran. Kreativitas akan didukung dan tidak dianggap sebagai pelanggaran. Ini yang jadi kata kunci buat saya. Sekolah punya fleksibilitas untuk melakukan inovasi pembelajaran. Kreativitas akan didukung dan tidak dianggap sebagai pelanggaran. Dulu video yang tadi saya tampilkan ke teman-teman dianggap sebagai sesuatu yang kacau gitu ya. Ini apaan nih gitu ya? Ini apa gitu? Kok anak-anak bukannya belajar malah keliaran gitu ya, malah belanja. Terus kenapa mereka harus menggoreng, memasak dengan alat-alat sesungguhnya? Itu kan bahaya, bla 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 gitu ya. Tapi sebetulnya ini adalah inovasi pembelajaran yang saya lakukan. Jadi karena saya berfokusnya pada murid, saya juga ingin memunculkan proyek tadi ya. Saya ingin anak-anak punya satu proyek. Artinya kalau sudah bicara proyek, berarti kita bicara tentang simulasi dunia usaha dan dunia industri sebetulnya, gitu kalau dalam pendidikan. Jadi saya merasa saya justru memberikan anak-anak kesempatan untuk persiapan diri, bersiap untuk kehidupan dan penghidupan. Gitu. Jadi masalah proyek itu adalah sesuatu yang berat, sebetulnya enggak juga, gitu ya. Karena apa? Karena guru pada akhirnya akan diminta untuk berkolaborasi dengan guru yang lain untuk melakukan pengajaran terutama yang berbasis proyek. Ini kalau nanti di level SD, SMP, SMA, SMK, mereka guru-guru ini harus menyatukan persepsi, menyatukan visi, menyatukan tujuan untuk memilih satu proyek yang nantinya bisa memunculkan kemampuan-kemampuan di mata pelajaran yang diampu oleh guru itu masing-masing. Kalau kita di PAUD, kita ada guru TKB, ada guru KB, ada TKA, TKB. Kita bisa loh kolaborasi sebetulnya. Tapi kalau kita pakai kacamata Montessori itu kan dibagi berdasarkan usia ya. Jadi sudah berkelompok usia itu sebetulnya itu juga sudah dalam bentuk kolaborasi karena anak-anak mixed age group digabung dalam usia yang beragam. 0 sampai 3, 3 sampai 6 gitu. Jadi sebetulnya di PAUD untuk kolaborasi untuk proyek sebetulnya ini sudah biasa. Tadi yang disampaikan oleh Mbak Yuni, kita sudah melakukan loh proyek, cuma kadang kita nggak ngeh bahwa yang kita lakukan adalah proyek, gitu ya. Paradigma yang berikutnya adalah bahwa pengembangan soft skills dan karakter mendapat porsi khusus melalui pembelajaran berbasis proyek. Tadi kalau teman-teman lihat di video tadi, kita bisa lihat soft skills anak-anak dapat. Karakternya juga bisa terbentuk. Bagaimana mereka bersabar, bagaimana mereka menghargai proses, bagaimana mereka berkomunikasi. Saat bicara dengan saya di awal, mereka bernegosiasi sebetulnya. Dan dalam proses pembuatan itu pun mereka ada argumentasi. Lagi-lagi tadi mereka belajar
sepakat untuk tidak sepakat. Kalau nggak sama berbeda pendapat ya nggak apa-apa, nggak usah ngambek, nggak usah marah gitu ya. Jadi ini pengembangan soft skill dan karakter itu punya porsi khusus melalui pembelajaran berbasis proyek. Karena apa? Mereka mengalami langsung. Tadi disampaikan oleh Bu, saya mau lupa namanya siapa tadi ya, Ibu Belvin bukan ya, bersama Bu Siti Rahmawati tadi menyampaikan pengalaman, experience, mengalami langsung. Gitu. Kemudian fokus pada materi esensial sehingga ada waktu cukup untuk pembelajaran yang mendalam bagi kompetensi dasar, literasi dan numerasi. Tadi kalau teman-teman perhatikan juga, ada nggak sih literasinya dari yang proyek Dona tadi? Numerasinya muncul nggak sih numerasinya gitu ya? Dan kalau dari kacamata saya semuanya terapan. Literasinya nggak cuma sekedar literasi baca, tapi literasinya di literasi tentang kuliner, literasi keuangan, literasi sosial, gitu ya. Jadi anak-anak sangat kaya sekali, gitu. Alih-alih saya menentukan apa yang harus dilakukan oleh anak-anak, ini saya berikan ke mereka. Teman-teman mau apa? Teman-teman mau bikin apa? Teman-teman maunya bagaimana? Tapi tetap ada batasan. Kita tetap freedom with limits. Kalau kita diberikan kebebasan, nanti biasanya kebablasan, gitu ya. Tetap ada nilai dan etika yang harus diperhatikan. Kemudian fleksibilitas bagi guru untuk melakukan pembelajaran yang sesuai dengan minat, kemampuan dan kebutuhan murid. Tadi sudah cek, gitu ya, sudah terlihat. Dan fleksibilitas juga bagi guru untuk melakukan pembelajaran yang sesuai dengan konteks dan muatan lokal. Lagi-lagi kami tinggalnya di Depok. Di Depok itu sebetulnya untuk budaya aslinya pun kami masih bingung. Apakah kami ikut Jawa Barat atau kami ikut Jakarta? Karena Depok itu pinggiran. Selatan Jakarta, kita ngakunya selatan Jakarta, bukan Jakarta Selatan ya, tapi selatan Jakarta biar keren dikit gitu ya. Kalau kita bilang kita itu pakai ondel-ondel itu ngakunya selatan Jakarta. Tapi kita itu bekas pecahan dari Kabupaten Bogor. Jadi kita tuh bingung mau pakai yang mana nih muatan lokalnya gitu ya. Makanya saya selalu iri dengan teman-teman yang ada di daerah Jawa Tengah, Jawa Timur, bahkan Kalimantan, Sumatera, karena mereka punya nilai budaya mereka sendiri yang masih pure, yang original gitu loh. Depok ini saya sendiri bingung, apaan gitu ya. Kita ada proyek ondel-ondel itu juga kadang-kadang saya juga, ondel-ondel kan punya orang Betawi gitu ya. Kemarin proyek apa lagi ya yang berkaitan dengan tradisional gitu ya, kadang-kadang juga bingung nih. Waktu kita bulan Oktober kita ada proyek batik, itu juga bingung batiknya apa dong gitu ya. Tapi nggak apa-apa, yang penting kalau buat saya secara esensi anak-anak dapat makna nih, dapat makna dari pembelajaran. Untuk muatan lokal nanti kalau saya ikut aliran cocokologi, saya cocok-cocokan saja. Kalau cocok kita ambil, kalau nggak cocok ya nggak usah dipakai, gitu ya. Oke, teman-teman, ini paradigma kurikulum merdeka ya. Ini saya bikin slide ini soalnya sebelum kurikulum merdeka dimunculkan, jadi waktu itu masih kurikulum prototipe, belum saya ganti. Tapi esensinya sama. Nanti teman-teman cek di BSKAD. Oke, sampai di sini kira-kira ada yang mau disampaikan dulu, ditanyakan atau dikonfirmasi, atau malah teman-teman bingung. Ngomongnya cepat banget. Ya, silakan. Oke, keren ya. Kita dapat informasi yang luar biasa nih. Dan Mbak Anas juga semangat sekali. Jadi, silakan kalau ada yang mau ditanyakan atau mau didiskusikan, mungkin kita sepakati bersama. Kira-kira, karena kalau di jadwal sampai 15.30, kita sepakati kita mau nambah berapa lama. Siapa tahu Bapak Ibu lagi ada perjalanan dan kegiatan lain. Ada yang masih mau bertanya? Mungkin kita sepakati berapa pertanyaan lagi, Mbak Anas? Saya ikutin Mbak Yuni saja. Kalau sama saya itu biasanya overtime soalnya. Sama kita. Iya. Soalnya kalau udah ngomongin pendidikan pasti wah, seru ya. Nanti kita bikin sesi lanjutan ya. Bersama dengan tadi ya. Bu Siti Rahmawati ya, kita ngobrol tentang piramida belajar itu kita sebagai guru PAUD kita perlu tahu juga sebetulnya. Boleh. Karena selama ini kalau karena selama ini yang kalau nggak salah yang tahu tuh hanya para terapis dan psikolog. Yang tahu tentang piramida belajar. Jadi mungkin biar kita mau sebagus apapun ya teori atau apa, tapi kalau basicnya itu yang penting juga kita perlu ketahui juga. Jadi kalau mau bikin RPPH atau mau bikin lesson plan apapun, tapi kalau kita udah tahu ya kayak
tahap perkembangan anak, terus piramida belajar tadi, terus filosofinya itu semua nanti masuk ke dalam lesson plan PPH-nya itu nanti kece banget gitu. Jadinya semuanya holistik utuh. Nah, kalau misalkan Bapak Ibu atau adik-adik mahasiswi masih mau belajar, nanti boleh ya di WhatsApp grup di komen atau di Zoom chat ini. Jadi nanti kalau tanggal di agenda saya tanggal 2 itu masih bisa. Kalau kita mau Zoom binar lagi, nanti mungkin bisa ini ya dikasih masukannya. Nanti kita buka lagi kelas belajar lanjutannya, mode pembelajaran dan tahap kedua nih, lanjutan lagi. Jadi bersambung. Tapi Mbak Anasnya ada juga ya? Tanggal 2 bisa nggak Mbak Anas? Atau udah ada jadwal lain? Saya ya harus ngontek lagi. Wah, kata Ibu Beltin singkat banget waktunya. Iya nih makanya kita survei. Kalau memang masih belum puas, kita lanjut lagi nanti to be continue di tanggal 2 mungkin. Oke. Tanggal 2 jamnya boleh request mau jam berapa? Nanti boleh kasih masukannya ya di kolom chat. Kayak sambil menunggu kalau ada pertanyaan, mungkin 2 pertanyaan terakhir, boleh diisi. Ini ada daftar hadirnya bagi yang Bapak Ibu yang mungkin memerlukan e-sertifikat, bisa diisi. Bagi yang tidak ya tidak apa-apa, yang mendapat ilmunya. Bun. Mbak Yuni, saya 3:30. Boleh usul, Bu? Ada suara siapa ini? Saya Bu Hasmiati dari Aceh. Wah, iya silakan Bu Hasmiati. Iya, usul Bu kalau boleh kegiatannya pagi karena sorenya saya kan PP nih, PP ya Bu. Jadi ada Zoom sama Fasil sama CGP Bu. Boleh Pagi. Bu? Boleh. Pagi jam berapa? Takutnya tadinya kan kalau pagi ada yang masih ngajar. Iya benar juga ya. Iya memang. Jadi nunggu selesai ngajar. Boleh Iya. nanti Kalau gitu ngalah deh, ikut suara terbanyak aja. boleh nanti di WhatsApp grup boleh kalau ada masukan juga. Tuh jangan pagi katanya. Iya, itu masih ada kelas iya. Oh, boleh. Iya. Baik. Oke, tadi Mbak Nas mau ngomong apa? Tadi 3:30 ada apa Mbak Nas? Kalau tanggal 2 saya ada aktivitasnya jam 3:30. Jadi, berarti sebelum itu ya. Tapi hari Jumat biasanya hari pendek ya. Mungkin bisa kita lebih cepetin dari jam 2, mungkin jam 1 gitu ya. Iya. Jam 1 sampai jam 3 mungkin. Oke, nanti kita di behind the scene belakang layar atau jadwalnya. Oke, makasih masukannya Bu Hasmiati tadi. Bu Anas, baru di sini bisa jumpa sama Bu Anas. Kemarin kangen kayaknya nih sama Bu Anas ya. Waktu diklat hanya bisa baca namanya aja, nggak lihat orangnya. Makasih ya. Ini wajah saya. Iya, di diklat yang muncul namanya doang. Jadi terima kasih ya Bu, ada acara ini bisa bertemu, bisa sharing, nambah ilmu saya sebagai pengawas TK PAUD. Keren, di Aceh pula ya Bu ya. Jadi ada ini. Di Aceh, di Pulau Simelu. Wah, Simelu. Jadi kenalan ini ya dari Simelu. Wah, kapan bisa ke Aceh nih? Bu, amin. Semoga bisa datang ke sini Bu ya. Di Aceh, Bu Anas. Bu Anas kemana-mana, ke Simelu belum nih? Bu Hasmiati, saya akan memberanikan diri untuk naik pesawat ya. Saya aja punya hutang sama Pak Jai ini. Saya harus ke Buleleng, belum ke Bulelengnya Pak Jai ya. Tenang Ibu, sabar, belum waktunya. Banyak gaya, tapi takut Pak naik pesawat. Saya itu kenapa ya takut naik pesawat ya? Apa boleh buat? Kalau ke Simelu ada juga jalan laut loh Bu, naik kapal laut.
kapal laut ya Bu. Pokoknya Nyampainya berapa pokoknya, hari itu ya Bu? pokoknya banyak jalan betul. Semalaman di dalam kapal, Bu. Oh iya, satu Wow. malam. Oh cuma satu malam. Patut dipertimbangkan. Oke, siap. Insya Allah. Saya tuh sok tahu aja pokoknya. Ditunggu ya, Bu. Oke. Siap Bu, hati-hati. Terima kasih Bu Sama-sama. Hasti. Oke. Iya. Silakan tadi yang resen Mariani ya tadi ya. Udah hilang. Mariani tadi resen. Ayo, Silakan Mariani. Ya Bu, saya ingin bertanya di slide-nya tadi kan ada muatan lokal. Di sini juga kan di Kalimantan Tengah banyak pendatang. Jadi gimana untuk anak yang pendatang itu apakah mengikuti yang di Kalimantan atau perlu juga diajarkan dari daerahnya? Menarik sekali. Kalau dari kacamatanya Mariani, kalau kita lihat profil pelajar Pancasila ada yang namanya kebinekaan global gitu ya. Dari kacamata Mariani, kira-kira bagaimana ya untuk memunculkan win-win solution antara anak ini dengan budaya aslinya dengan budaya yang ada di Kalimantan? Apa yang bisa kita lakukan untuk menjembatani? Kalau menurut saya diajarkan semua biar seperti anak dari Kalimantan juga tahu budaya dari orang luar seperti itu. Kalau dari kacamata Mariani, kira-kira dampak apa yang akan didapat oleh anak ini yang pendatang kalau dia belajar tentang budaya Kalimantan, tapi dia juga memperkenalkan budayanya sendiri? Dampak apa yang akan muncul dari anak ini? Mungkin seperti yang orang bilang kalau orang Kalimantan tuh ramah-ramah. Jadi orang Jawanya bisa kayak ramah juga gitu, Bu. Oke. Kalau dari sudut pandang anak-anak Kalimantan sendiri, begitu dia diperkenalkan dengan budaya yang baru dari tempat di luar dari dirinya, kira-kira apa yang akan dampak apa yang akan mereka dapatkan? Kayak lebih mengenal gimana orang sana, kayak toleransi seperti itu, Bu. Toleransi jadi bisa dimunculkan ya. Ya. Oke. Secara umum, kalau Mariani bisa simpulkan, kira-kira mana yang harus diajarkan buatan lokalnya? Hanya Kalimantan saja atau yang anak dari daerah lain juga bisa memperkenalkan budayanya? Ya, kalau menurut saya diperkenalkan kayak sedikit-sedikit gitu, Bu, dicampur biar anaknya lebih tahu. Apa sih akibatnya kalau kita mencampur budaya itu, Mariani, di diri anak-anak dan temannya? Kayak seperti anaknya lebih kayak biar enggak kayak orang Jawanya kan, Bu, atau orang di luarnya kayak bisa lebih kayak bisa berkumpul gitu, bisa kayak bersatu gitu, Bu. Mariani, apakah pertanyaannya sudah terjawab? Berarti untuk muatan lokalnya bisa digabung gitu, Bu? Kayak makan gado-gado gitu loh, Mariani. Saya nggak tahu di Kalimantan ada nggak yang seperti gado-gado. Pokoknya itu apapun kita masukkan, beda-beda kita campur gitu ya. Tapi yang mengikat adalah bumbu kacang kalau gado-gado ya. Kalau kita bicara es campur, dicampur isinya macam-macam, yang mengikat adalah itu susu kental itu loh, susu kental yang diputer-puter terus kita campur, enak. Nah, itu. Nanti begitu budaya-budaya itu kita campur jadikan satu, pengikatnya apa sih? Pancasila, udah gitu aja. Oh ya. Kayak Bhinneka Tunggal Ika. Mariani. Yes. Bhinneka Tunggal Ika. Unity in Diversity. Kayak kita nih di sore hari ini kan kita Bhinneka Tunggal Ika. Ada yang dari Aceh, ada yang dari mana tadi? Ada yang dari Semarang, ada yang dari Bali. Ada dari Cina lagi ya. Ada yang dari Cina lagi. Hebat luar biasa. Luar biasa. Keren-keren. Thank you Mariani, pertanyaannya luar biasa ya. Terima kasih, Bu. Thank you, Mariani. Mahasiswa adalah refleksi dari dosennya ya. Dosennya juga belajar banyak ini hari ini. Dari Bapak Ibu semuanya, dari Mbak Anas.
Oke, terakhir sebelum kita tutup, ada satu pertanyaan, nggak mungkin yang ini nih disimpan. Ayo jangan disimpan, nanti nggak bisa tidur. Siapa yang mau bertanya atau mendiskusikan mungkin satu pertanyaan atau diskusi terakhir. Ini ada komentar, selalu keren cara Bu Anas ajarin kita temukan solusi. Nah, yang dilakukannya Mbak Anas ini tadi itu yang nanti kita lakukan ke anak-anak kita nanti. Jadi jangan selalu dicekokin, jangan selalu dikasih jawaban. Gitu. Kan kita pengen kalau di Montessori itu belajar karena anak tuh mengalami ya, jangan cuma menghafal gitu. Belajar karena anak memang ya lifelong learner gitu, karena dia memang pembelajaran sejati gitu. Ada lagi? Saya nggak tahu, Mbak Yuni, saya nggak tahu apakah teman-teman pecinta Vincent Desta juga di sini. Siapa yang suka nonton YouTube-nya Vincent Desta? Coba deh cari edisi Joko Anwar waktu Vincent Desta mewawancarai Joko Anwar. Itu esensi yang disampaikan Joko Anwar dalam dunia perfilman adalah esensi yang sama dengan kita di dunia pendidikan. Karena Joko Anwar ditanya, apa sih yang lo pengen dapat dari pemirsa gitu ya, dari penikmat film lo tuh apa sih, katanya si Vincent Desta gitu ya. Jawabannya dia cuma satu, saya tidak ingin memberikan nilai edukasi karena itu bukan tugas saya. Dari film saya juga tidak ingin memberikan nilai-nilai moral karena itu juga bukan tugas saya. Tugas saya adalah memberikan pengalaman buat penonton pencinta film saya, mereka bisa menikmati pengalaman saat menonton film saya. Dan ternyata itu adalah kita loh teman-teman, sebagai seorang guru, kita dalam kelas meramu dan meracik kurikulum agar kita bisa memberikan pengalaman tadi buat murid-murid. Kalau tadi kita lihat di video tadi, pengalaman apa sih? Pengalaman membuat donat, pengalaman belanja, pengalaman masak, pengalaman bernegosiasi, pengalaman diskusi, pokoknya pengalaman yang mereka mengalami sendiri. Dan kalau buat teman-teman yang mengikuti kasusnya Verdi Sambo, kalau di pengadilan, coba deh dengerin kata-kata yang hakimnya. Apa yang Anda rasakan, Anda lihat, Anda pikirkan, dan Anda alami. Yang dialami apa sih? Itu tuh yang menjadi penguat sebetulnya. Ya. Jadi nanti buat yang muda-muda nih ya, para mahasiswi, jangan lupa nonton kanal YouTube-nya Vincent Desta, cari edisi Joko Anwar, banyak banget yang bisa di-highlight. Gitu ya. Setiap minggu saya memberikan tugas guru-guru saya untuk melakukan refleksi. Salah satu refleksi yang saya lakukan adalah saya minta mereka nonton Vincent Desta itu edisi Joko Anwar, dan saya minta mereka kasih saya insight dari apa yang mereka tonton. Karena salah satu dari insight yang mereka tuliskan adalah Joko Anwar ini terkenal sekali dengan kekuatannya dia adalah GPS, goal, plan, strategi. Jadi ini bukan cuma sebagai seorang sutradara ya, tapi dia kasih ini sebagai seorang Joko Anwar yang ternyata dalam hidupnya dia harus punya goal, harus punya plan, dan harus punya strategi supaya bisa mencapai goal. Dan buat kita pun sama nih, mahasiswa juga pasti punya GPS, kita pun guru-guru punya GPS gitu ya, dan kita sebagai individu pun, saya sebagai Anastasia Ang ya, saya juga harus punya GPS gitu ya, saya harus punya goal, saya harus punya plan, dan strategi saya apa nih yang akan saya lakukan untuk mencapai goal saya. Itu sih Bu Yuni. Oke, udah keren banget ini. Kerennya semua kita kasih applause dulu buat Mbak Anas dan semuanya yang masih bertahan, luar biasa. Mbak Anas ini kelas bincang tamu yang melebihi 100, biasanya paling 70. Nah, ini lebih 100 nih, luar biasa. Ternyata banyak Mbak Anas ini. Yang pastinya berarti semangat belajarnya luar biasa. Nah, adik-adik mahasiswi ini, kebetulan PG PAUD semuanya mahasiswi, nggak ada mahasiswa. Jadi adik-adik mahasiswi dan semua bunda-bunda PAUD, juga ada Bapak Ibu guru semuanya. Sebelum ditutup, ada beberapa statement yang saya mau highlight dari pertemuan kita, bincang tamu kita hari ini, yang tamunya luar biasa Mbak Anas, bahwa ada beberapa nih, ada kesepakatan. Tadi ada kata kunci kesepakatan. Jadi kesepakatan itu merupakan salah satu bentuk dari freedom of limitation. Jadi kalau kurikulum Merdeka, fokusnya adalah anak, child center, fokusnya sama anak. Jadi kita follow the child, tapi jangan kebablasan. Kalau di Montessori itu juga ada
Follow the child itu ada 2 aspek, yaitu aspek sopanan dan keamanan. Ya kalau anaknya pegang minyak, jangan dikasih, nanti kebakaran tangannya luka. Tetap ada nggak bablas tadi, jadi tetap ada batasannya. Dan tadi minat anak itu bisa jadi dijadikan GPS juga ternyata dari minat yang spontan itu. Nah inilah esensinya Merdeka Belajar. Jadi meskipun kalau dulu kan kita RPPH sesuai RPPH kaku gitu. Kalau mungkin sekarang oke, mungkin ada bikin lesson plan atau RPPH tapi enggak kaku karena balik lagi yang di lapangannya seperti apa. Dan itu pasti akan lebih merasuk ke anak. Kenapa? Karena experiential learning, karena anak ngalamin, merasakan semuanya. Yang namanya merasakan pasti lebih masuk dalam memori anak daripada sekedar hafalan. Jadi kalau kita tuh bilangnya membaca, kayak kita belajar membaca anak. Membaca bukan sekedar hafalan, tapi paham maknanya. Itu akan lebih everlasting, itu akan lebih abadi. Jadi hari ini semoga yang ikut nih pesertanya nggak cuma dapat insight, tapi juga mengalami. Dapat pengalaman juga. Tadi apalagi yang sempat bertanya ya, itu juga ngalamin kan, oh ternyata begitu ya. Oh berarti nanti kalau aku ke anak didikku, berarti aku harus seperti itu gitu. Jadi thank you banget Mbak Anas yang luar biasa insight-nya. Nanti behind the scene kita atur lagi yang hari Jumat di Kampus City seperti apa. Ditunggu aja, jangan keluar dari WhatsApp group. Yang belum masuk nanti bisa masuk WhatsApp group. Nanti kita tunggu to be continue kelanjutannya. Oke, terima kasih semuanya. Sebelum kita tutup, ini masih tetap loh 3 slide luar biasa. Ada beberapa yang keluar masuk, tapi ini masih lebih banyak yang bertahannya. Terima kasih dari Cina, dari Aceh, dari Jawa Tengah, Jawa Timur, Jawa Barat, udah semuanya ngumpul di sini. Dari Palangkaraya, di Kalimantan Tengahnya juga ada yang dari tadi saya baca yang dari Kapuas, dari mana-mana ya. Ada yang Lamandau yang tadi di awal-awal. Terima kasih banyak Bapak Ibu, Bunda-bunda PAUD, Bapak Ibu guru, adik-adik mahasiswi, Bu Anas dan semuanya. Sampai jumpa di Bincang Tamu seri keempat. Ditunggu tanggal mainnya. Stay tune ya. Salam sehat selalu. Terima kasih atas